Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NIM 63240024 ingin menjelaskan forecasting penjualan Daihatsu Alia dari tahun 2016 sampai dengan 2026. Berikut ada 4 metode, yaitu metode time series, metode timeless, semi average, dan regresi linear. Oke, kita mulai aja dari metode time series. Oke, yang pertama kita akan menghitung menggunakan metode time series Daihatsu. Untuk kita tahu total penjualan 2026 sampai 2025, itu kita menggunakan referensi data dari data 2016 sampai 2024 itu ada di Wikipedia. Data 2025 itu dari Detikcom. Selanjutnya setelah kita tahu datanya, kita buat tahunnya dari tahun 0 sampai 9. Terus XY-nya itu perkalian dari sales dikali tahun. Jadi kita sum aja. Terus X kuadrat itu juga berarti tahun kali tahun. Kita sum juga. Terus jumlah ini sum dari keseluruhan. Dari 2016 sampai 2025 kita sum. Terus lanjut kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah sum Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sum X. Sum XY sama dengan A dikali sum X ditambah B dikali sum X kuadrat. Masuk ke perhitungan. Sum Y itu sama dengan 263,288. Kita taruh sama dengan, karena A-nya yang mau kita cari, berarti A-nya itu abjad dan N-nya itu tahun berapa kita cari. Misalkan 2026 berarti kan ini tahun 10 gitu kan. Terus jadi sama dengan 10A ditambah 45 itu dari jumlah dari tahun 2026 sampai 2025. Terus B-nya juga kan kita nggak tahu kita B-nya berapa. Terus sum X-nya itu 1 juta ditaruh 1.185.626 sama dengan 45-nya ini X. Terus B-nya kita pakai yang ini 285. Karena kita mencari persamaan, jadi yang atas kita kali 9, yang bawah kita kali 2. Masing-masing perkaliannya dapat segini. Terus berarti 263 dikali 288 dikali 26388 dikali 9 hasilnya segini. Terus 10A kali 9 hasilnya segini. Terus 45B kali 9 hasilnya segini. Terus yang kedua juga sama, tapi dikali 2. 1.185.626 itu dikali 2 hasilnya segini. 2.371.252. Terus yang 45 kali 2 juga jadi 90A. Yang 285 itu dikali 2 jadi 570B. Kita kurang A sama 90 sama 90 kan habis, kita coret, harusnya ini dicoret. Kita kurang aja 2369292 dikurang 2379262. Hasilnya kan min 1660. Terus yang B juga sama, 405 dikurang 570 kan juga hasilnya min, jadi 165B. Terus B sama dengan min 1660 dibagi min 165, hasilnya 10,6. Oke, karena kita udah tahu B-nya 10,6,
mana nih persamaan mana yang mau kita masukkan untuk mencari A. Jadi saya ambil di sini itu persamaan yang pertama, yang ini. Yang 263.288. Kita masukkan ke sini 263.288. Terus A-nya juga tetap. Kan kita sekarang mencari A, berarti 10A ditambah 45. Nah, B-nya kan kita udah tahu nih, 10,606. B-nya kita masukin. Terus 263.288 itu kita taruh. Terus ini 10 kita turunin. 45 dikali 10,6 itu dapat 452,7. Pindah ruas 265.288 dikurang, karena pindah ruas kan jadi dikurang 452,7 sama dengan 10A. Terus hasilnya jadi 262.835 sama dengan 10A. Nah, A sama dengan, jadi 262.835 ini dibagi 10, jadi dapat 26.28,3. 26.283,5 hasilnya. Nah, kalau misalkan kita udah ketemu A-nya, kita cari rumusnya lagi, ada, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya berapa? A-nya ini kan 26.283,5 ditambah 10. B-nya karena kita kan mencari ini jumlah 10, tahun ke 10 gitu kan. Terus salah. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang kedua. Rumus kedua itu ada Y, A ditambah B dikali X. Y-nya berapa? Y sama dengan A-nya berapa? A-nya yang tadi kita udah cari 26.283,5. Terus ditambah B, B-nya berapa? 10,06. Nah, karena 10,06 ada komanya, jadi kita pembulatan aja, pembulatan ke bawah jadi 10. Terus X-nya berapa? X-nya itu tahun yang dicari. Kita kan cari tahun 2026. Jadi tahun keberapa pada tahun 2026 itu kan berarti tahun ke-10. Berarti 10 kan. Perkalian kita kali dulu. Jadi 26283,5 ditambah 100. Jadi hasilnya 26383. Oke, kita bikin tabel yang kedua. Tabel kedua ini tinggal di copy paste dari sini. Tahun 2006 berarti kita ambil datanya dari hasil Y yang udah kita cari. Kalau misalkan udah, kita bikin grafik seperti ini. Grafik penjualan Daihatsu Alia tahun 2026. Bisa dilihat grafiknya. Naik, terus pas 2006 dia penjualannya, forecastingnya turun. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode timeless. Timeless itu kita ambil datanya dari sini, kita copy paste datanya dari yang metode time series, data penjualannya. Nah, bedanya itu tahunnya itu berganti. Kenapa tahunnya berganti? Karena kan kita dari mau mencari data 2026 sampai 2016 kan itu 10. Nah, kita cari nih tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu berarti ada di tahun 2021. Oke, berarti tahunnya 1. Dan kalau misalkan genap itu harus ganjil. Jadi kayak 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau ke atas itu minus, kalau ke bawah itu biasa. Kita masukin 1, min 1, min 3, min 5, min 7, min 9. Bawahnya juga sama tapi tidak menggunakan min. Terus sumnya dari ini 11. X-nya masih sama. Sales dikasih tahun. X kuadratnya juga sama.
min 9 kali min 9. Kan min 9 kali min ketemu min jadi plus gitu kan. Jadi X kuadratnya tuh nggak ada plus. Nggak ada min. Rumusnya sama kayak tadi. Y sama dengan A tambah B kali X. Yang beda itu rumus mencari A dan mencari B. Mencari A, sum Y dibagi N. Terus yang kedua B itu sum dari XY ini dibagi sum dari X kuadrat. Oke, kita langsung masuk. A sama dengan sum Y dibagi N. Sum Y sama dengan 263 288 dibagi 10. Kenapa 10? Karena N yang di depan aja tadi kan 10 kan. N yang kita cari 10. Terus lanjut. Hasilnya jadi 263 28,8. Dan kemudian kita cari B-nya. Sum dari XY dibagi sum dari X kuadrat. B sama dengan sum dari X itu ada 1660 dibagi 330, dapatnya 5. Oke, kita masuk ke rumus yang kedua. Itu ada yang Y sama dengan A tambah B kali X. A tambah B kali X berarti kan A-nya kita udah tahu nih. A-nya kita pakai 263,8 263,28,8 ditambah B-nya 5 dikali X. X-nya kan tahun berapa yang kita cari. Berarti X-nya ini 11. Gitu kan. Karena kenapa kena 11? Karena ganjil kan. Ganjil ke bawah. Berarti habis 9 ganjilnya berarti 11 gitu. Terus Y-nya itu ada di sama dengan 26328,8 ditambah 55. Hasilnya 26383,8. Sama nih, sama ini. 26383. Sama hasilnya harus sama dari hasil metode time series. Balance ya. Kemudian kita gunakan juga ininya. Kita paste. Nah, data 2006 kita masukin. Terus kita bikin grafiknya juga kayak tadi. Selanjutnya ada di semi average. Semi average itu pakai rata-rata. Jadi tahun salesnya tuh tetap kita masukin dari data sebelumnya. Nah, bedanya kita pakai semi total. Semi total itu apa sih? Total dari sales 2016 sampai 2020. Kenapa 2020? Jadi itu kita dibagi 5 tahun. Sum dari 5 tahun ke atas, dari 5 tahun ke bawah itu jadi semi total gitu loh. Terus ini udah semi totalnya kita sum 5 tahun, ini juga udah. Habis itu kita cari semi average-nya. Semi average itu total dari semi total dibagi 5. Karena tadi sumnya juga 5 tahun kan average rata-ratanya gitu kan. Terus yang ini juga semi. Nah, terus X-nya karena kelompok ganjil jadi kita ke bawah. Ke bawah itu dari nolnya itu dari di semi total yang pertama. Jadi 0, min 1, min 2. Kita masuk ke rumus. Rumusnya itu sama. Y sama dengan A tambah B kali X. A-nya itu apa? A-nya itu semi total. Semi total dari A-nya itu semi average dari data yang pertama. Jadi 25858. Terus yang B-nya itu semi average dikurang semi average yang kedua. Terus dibagi 5 karena per rata-rata 5. Gitu. Jadi ini kita pakai rumus. Nah kan A-nya udah 5.
terus dikurang ini 26.800 dibagi 5. Terus hasilnya 27365. Selisih dari sebelum-sebelumnya itu dari yang ini 26383 itu ada di 982. Nah, kalau misalnya selisih kayak gini tuh nggak apa-apa, kecuali selisih di atas 5.000 atau 1.000 itu baru nggak boleh. Berarti ada yang salah. Oke, sama berarti 2026-nya kita masukin yang ini 27.000. Kita bikinin grafik lagi. Regresi linear. Kita datanya sama, ambil dari data sebelum-sebelumnya. Nah, bedanya itu ada tangga pemasar. Ada tangga pemasar itu kayak misalkan tahun, mirip tahun aja sih, cuma gantinya di tangga pemasar. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Terus X kuadrat, XY gitu. Terus X kuadrat kan berarti tangga pemasar dikali tangga pemasar. Kita sum. Terus X ini juga kita sum. XY-nya. Jumlah kita sum udah. Berarti tahun 2026 berarti tahun ke-10 yang kita cari. Rumusnya itu agak rumit karena sum Y dikali sum X kuadrat dikurang sum X dikali sum XY. Tapi karena kita menggunakan Excel, jadi saya bikin dua versi, menggunakan manual dan menggunakan Excel yang langsung kehitung gitu loh. Ini berarti kan tadi kan sum Y dikali sum X kuadrat dikurang sum XY X dikali sum XY. Berarti kita masukin aja nih nominalnya. Kita masukin rumusnya maksudnya. Berarti sum Y harus ada tanda kurung, karena kalau nggak ada tanda kurung itu kita nggak tahu. Kan kalau misalkan di matematika itu ada tinggi mana dulu yang harus dikerjakan gitu kan. Ini berarti sum Y dikali sum X kuadrat tanda kurung terus dikurang tangga pemasar dikali XY. Udah ketemu hasilnya 21 683 9 10. Terus yang kedua juga sama rumusnya, N sum X kuadrat dikurang sum X kuadrat. Jadi N-nya kan kita cari kan 10 nih, 10. Berarti 10 dikali sum X kuadrat. Sum X kuadrat 285. Terus dikurang X kuadrat sum. Berarti 45 kuadrat. 45 kali 45 gitu. Oke, ini udah rumusnya. Dapat 285. 285 berarti dibagi ketemu 26 285. Terus B-nya juga sama. Y sama dengan sum XY dikurang sum X dikali sum Y. Kita masukin rumusnya. N-nya kan 10 tadi. Kita masukin. Sebentar. Kurang panjang. Oke, gini. 10 berarti dikali sum XY kan 1.185.626. Terus dikurang 45 dikurang dikali 263.288. Terus dibagi dengan N sum X kuadrat dikurang sum X kuadrat. N-nya kan 10. Terus sum X kuadrat itu 285 berarti dikurang 45 kuadrat. Ketemu hasilnya 10,6. Terus lanjut itu ada kita menggunakan masuk rumus yang yang Y, yaitu rumusnya A tambah B kali X. Kita masukin aja karena kita udah ketemu rumus A-nya 26,
26284, terus B-nya 10,06 dikali X-nya kan kita juga nyari 10 kan, tahun ke-10. Kita cari, kita masukin rumus. Terus hasilnya segini. 26384. Nah, kita itu samain balance atau enggak itu sama time series. Ini kan 26383. Nah, regresi linear 26384. Selisihnya 1. Terus yang kedua itu ada lagi rumusnya. Rumusnya sama. Jadi kita tetap masukin yang kayak tadi yang udah perumusan. Pakai rumus Excel. Jadi kita nggak hitung manual atau ngitung di kalkulator karena Excel itu udah berbasis rumus dan udah ketahuan pasti angkanya. Kita tinggal masukin berapa kali berapa. Terus yang ininya juga kayak tadi di atas. Ini hasil dibagi. Terus yang B-nya juga sama. Kita tinggal masukin 10. Ininya juga. Terus sama dengan min 4. Nah, jangan khawatir nih yang hasilnya min 4, yang ada minnya. Jangan khawatir kalau forecasting penjualannya itu min, karena kita nggak tahu nanti itu bakalan min, tetap min atau enggak. Tapi kalau misalkan hasil dari forecastingnya nanti akhirnya min, itu udah pasti salah ya teman-teman. Udah ketemu kan B-nya min 4. Nah, Y-nya itu kita pakai A tambah B kali X. Y-nya itu kita ambil dari time series time series yang 26383. Oke, sama dengan 26383 ini aja. Terus A-nya 28649 ditambah B-nya min 4. Nah, X-nya yang kita cari. X-nya itu tanggal pemasar yang mau kita cari pada tahun 2026. Terus ini pindah ruas 26384, pindah ruas ke 28 berarti dikurang, terus ini min 4. Nah, karena 26384 dikurang 28689 itu kan minus, jadi min 2265 sama dengan min 4x. Nah, min ketemu min kan jadi plus kan, jadi min 2265 dibagi min 4 sama dengan 566. Nah, tanggal pemasarnya itu 566. Ini tanggal pemasar buat yang ngisi ini nih. Terus kita masukin ini. Kan tadi 26-nya udah ketemu kan yang ini. Yang buat hasil ini 26285. Terus tanggal pemasarnya yang ini. Terus kita bikin grafik juga kayak sama tadi. Oke. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.